Halo, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Tria Puspasari. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang standar ISO pada gambar teknik. Apa aja itu? Ada garis, huruf, skala, posisi, dan ukuran kepala gambar. Oke, langsung pada topik yang pertama, yaitu tentang garis. Setiap teman-teman di sini ingin mencoret-coret garis di gambar teknik, tentunya ada aturan yang harus ditaati atau diikutin. Untuk yang pertama adalah perbandingan garis tebal dan garis tipis dengan perbandingan 1:0,5, yang artinya adalah garis tebal adalah 1 dan garis tipis adalah setengah dari ketebalan garis tebal. Untuk ukuran ketebalan garis itu ada macam-macam. Yang paling kecil ada 0,18 sampai dengan yang paling tebal di sini ada 2 mm. Jarak antar garis sekitar 3 kali tebal garis. Di sini minimal jika kalian teman-teman di sini ingin menggambar suatu garis, misal jarak antar garis satu ke sini ke yang sini adalah 3 kali dari ketebalan garis minimal. Untuk ruang antar garis tidak kurang dari 0,7 mm. Untuk garis sejajar yang berpotongan, jaraknya minimal 4 kali garis tebal. Nah, di sini antara yang berpotongan satu dan yang berpotongan yang lainnya adalah minimal ukurannya adalah 4 kali tebal garis. Garis yang berpotongan di satu titik digambar berhenti pada garis 3 kali tebal garis. Maksudnya seperti yang teman-teman di sini lihat, di sini ada garis yang akan menuju ke titik satu potongan. Kalau kita menggambar, terlihat seperti ini. Nah, ini tidak benar. Yang benar adalah kita menggambar seperti ini. Jadi, ketika ingin menuju ke titik perpotongan yang titik satu, atau yang dimaksud adalah perpotongannya hanya di satu titik, maka tidak sampai ke titik perpotongan tersebut, garis diberhentikan atau looks like seperti ini ya, supaya tidak ada tumpukan satu sama yang lain. Selanjutnya kita akan mengenal tentang skala. Macam-macam skala sendiri, ada skala yaitu skala 1 atau skala yang terlihat 1:1, atau skala pembesaran dengan ukuran yang digambar lebih besar dibanding ukuran sebenarnya atau ukuran real, atau ukuran perkecilan atau reduced scale, di mana ukuran yang digambar lebih kecil daripada ukuran realnya. Skala yang direkomendasikan ada untuk skala pembesaran itu tentunya ada 50:1 dengan arti 50 digambar dan 1 itu ukuran realnya. Atau di sini ada juga 20:1, 10:1. Ada juga 5:1 dan 2:1. Untuk full size tentunya yang digambar sama yang real itu sama, jadi tidak dituliskan. Dituliskan di sini 1:1. Untuk reduced scales atau ukuran perkecilan dengan yang digambar 1:2, artinya yang digambar 1 mm dibanding 2 mm ukuran realnya.
Di sini ada macam-macam, 1:5, 1:10, 1:20, sampai yang terbesar adalah 1:10.000. Jadi ini adalah skala-skala yang direkomendasikan, tapi tentunya di 1-2 hal ada skala di luar sini, sesuai kebutuhan seorang engineer untuk menggambar. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang macam-macam garis dan penggunaannya. Di mana yang pertama ada garis continue thick atau garis lurus continue, di mana aplikasinya adalah visible outlines atau garis-garis nyata atau garis-garis tepi dari garis tepi sebuah gambar, atau teman-teman jika membuat kepala gambar juga memakai garis continue thick atau garis tebal lurus. Di sini contohnya A1, garis tebal lurus. Selanjutnya ada garis tipis lurus continue. Aplikasinya ada B1, B2, B3 sampai B7. Di sini kita bisa lihat B1 untuk garis-garis berpotongan khayal di sini. Dan B2 untuk dimensi lines atau garis-garis ukur. Nah, di sini ini untuk setiap ukuran dari benda kerja yang kita gambar. B3 untuk garis-garis proyeksi atau garis bantu. Nah, ini adalah garis bantu, garis proyeksi bantu. Selanjutnya ada B4 yaitu garis-garis penunjuk. Nah, ini B4 garis penunjuk. Ada juga garis-garis arsir atau B5, disimbolkan di sini. Ini memakai juga garis tipis lurus. Ada B6 dan B7, di mana di sini contohnya B6 adalah garis-garis nyata dari penampang yang diputar di tempat. Nah, di sini kita tunjukkan untuk garis B7 sendiri adalah garis sumbu pendek. Nah, ini dia. Selanjutnya ada tipe C1 dan D1, di mana digunakan untuk C1 adalah garis-garis batas dari potongan sebagian atau bagian yang dipotong bila batasnya bukan garis bergores tipis. Bisa kita lihat di penampang gambarnya. Nah, di sini cara menggambarnya adalah tipis dan freehand, yaitu tanpa menggunakan penggaris. Nah, di sini contohnya. Untuk D1 sendiri digunakan hampir sama dengan C1. Contohnya adalah ini dia. Memakai garis, dalam pembuatannya memakai penggaris dengan ada sedikit zigzag. Selanjutnya ada dashstick atau garis tebal, digunakan untuk garis nyata terhalang dan garis tepi terhalang. Ada E1 dan E2. Di sini hanya ada E1. Contohnya ini dia. Oke, selanjutnya ada garis bergores tipis dengan aturan menggambarnya panjang, pendek, panjang, pendek. Dengan aplikasinya ada G1 untuk garis sumbu, G2 untuk garis simetri, dan G3 untuk lintasan. Bisa kita lihat pada gambar. Ada juga tipe H1 yang digunakan untuk garis atau bidang potong. Dengan garis tipis, bergores tipis, yang dipertebal pada ujung-ujungnya seperti ini. Dan ada juga garis bergores tebal, digunakan untuk penunjukan permukaan yang harus mendapat penanganan khusus. Untuk macam garis yang lain adalah garis bergores ganda tipis.
mana panjang, pendek-pendek, panjang, pendek-pendek, panjang, dan seterusnya. Untuk aplikasinya ada K1, yaitu bagian yang berdampingan. Ini dia contohnya K1. Ada juga K2 untuk batas-batas kedudukan benda yang bergerak. Ada juga K3 untuk garis sistem atau pada baja profil. Nah, ini contohnya juga. Berikutnya adalah aturan-aturan dalam membuat garis-garis yang berpotongan. Yang pertama adalah garis gores dan garis gores titik yang berpotongan harus diperlihatkan dengan jelas di mana titik potongnya. Seperti gambar, di sini ada garis lurus dan garis putus-putus. Kita harus melihatkan yang benar atau yang jelas di mana titik potongnya. Nah, bisa saya gambarkan. Nah, ini yang benar. Jika teman-teman di sini menggambar seperti ini, maka ini yang salah, tidak tepat. Berikutnya, panjang dan jarak garis gores harus sama, yaitu seperti menggambar antar jari satu ke jarak kedua, sekiranya panjangnya sama. Jangan misalnya yang satu panjang segini, yang satu sini, yang satu pendek lagi, atau itu tidak etis ya teman-teman. Ada juga bisa kita lihat di sini yang tepat, aturan yang tepat dan aturan yang kurang tepat. Ada jarak garis gores atau garis gores titik tidak terlalu panjang. Nah, bisa kita lihat di sini juga ada contohnya. Di sini juga ada contoh-contoh lain dari aturan garis-garis yang berpotongan, di mana garis berpotongan antara kontinu dan garis berpotongan putus-putus. Ini yang contoh yang benar, dan yang ini adalah contoh yang kurang tepat. Untuk invisible garisnya sendiri, ini contohnya. Di sini ada garis sumbu dan garis putus-putus. Bisa kita lihat untuk contohnya, ini yang benar, dan yang ini yang ini yang kurang tepat. Ini juga. Ada pepotongan contoh seperti ini juga jika kita membuat putus-putus yang melintangi dari garis sumbu, di mana di sini jarak lintang di sini itu lebih kecil, jadi kita buat lurus kontinu, sedangkan yang lain tetap putus-putus. Ini yang benar. Kalau yang seperti ini kurang tepat. Ada juga contoh yang seperti ini, dan jika teman-teman menggambar seperti ini kurang tepat. Bisa kita lihat di mana titik letak perbedaannya adalah di sini. Ya. Ada juga aturan untuk membuat sebuah garis. Di sini ada garis, contohnya garis sumbu atau garis panjang pendek panjang. Dengan aturan yang benar adalah yang paling ujung atau sisi-sisi ujungnya itu ukuran yang panjang, baru yang pendek di tengah-tengahnya. Yang kurang tepat adalah seperti ini kurang tepat, yaitu sisi pendeknya ada di ujung-ujung. Ada juga aturan tentang membuat garis sumbu dari suatu lingkaran. Seperti ini yang tepat dan ini yang salah. Membuat intersection dua garis di garis aksis dengan aturan yang seperti ini, bisa kita lihat ini yang tepat sama dengan garis sumbu ya, dan ini yang kurang tepat.
Untuk membuat suatu perpotongan antar garis sumbu, perpotongan harus jelas di mana titiknya. Nah, di sini jelaskan teman-teman, titiknya di sini. Kalau gambar seperti ini tidak jelas di mana titik potongnya, maka ini yang kurang tepat. Begitu juga membuat garis sumbu suatu silinder. Jadi kita jelaskan titik potongnya di mana serta ujung-ujungnya itu ukuran yang panjang. Kalau yang ini itu kurang tepat karena titik potongnya juga cuma di sini dan ini tuh kurang seperti yang aturan di sini, yang panjang itu di ujung seharusnya. Oke, selanjutnya kita mempelajari tentang huruf. Tentunya di suatu gambar teknik juga ada aturan dalam membuat huruf atau tulisan di gambar teknik tersebut. Fungsi dari huruf sendiri yaitu bisa dibuat untuk tulisan di kepala gambar atau di setiap ukuran dimensi dari benda kerja atau dari macam-macam material yang digunakan. Di sini tipenya memakai Arial dengan ukuran font sesuai ya, menyesuaikan yang dibutuhkan. Di sini ada keterangannya untuk tingginya dengan rasio seperti ini, untuk tinggi, untuk tebalnya, untuk panjang atau lebar dari suatu huruf tersebut. Di sini itu rasionya ya teman-teman. Jika misal di sini D1, rasionya berarti 1:14, di mana 1 untuk tebal dan H itu maksudnya 14 kali dari tebal. Begitu juga misal di sini ada untuk C. Misal 10:14H, di mana untuk C itu 10 skalanya atau rasionya, dengan kalau dibanding dengan tinggi yang besar atau kapital itu H atau 14 untuk skalanya sendiri. Atau bisa kita buat dimensi secara milimeternya. Untuk yang C itu bisa kita pakai 2,5, sedangkan yang H itu atau tingginya itu bisa kita pakai 3,5 mm dan sebagainya. Jika di sini teman-teman ingin membuat huruf miring, juga ada aturannya dengan tingkat kemiringan 75 derajat. Ya, kalau misal di sini kira-kira aja lah kalau membuat suatu garis secara manual ya. Atau bila perlu teman-teman membuat garis bantu terlebih dahulu dengan garis tipis dengan sudut 75 derajat. Untuk tegak sendiri seperti biasa, sesuai dengan aturan tegak. Sekarang kita melangkah ke ukuran gambar pada kepala gambar, di mana terdapat keterangan pada kepala gambar. Minimal mencakup ada nomor gambar. Di sini adalah nomor gambar. Ada juga judul. Judul di sini adalah nama benda kerja yang teman-teman gambar. Ada nama instansi atau perusahaan. Di sini karena kita dari Fakultas Teknik UPN Veteran Jatim, ya kita tulis FT UPN VJT, kita persingkat saja. Atau bisa juga digunakan UPN Veteran Jatim sesuai perusahaan atau instansi. Kalau teman-teman di sini bekerja di suatu perusahaan,
ya diganti dengan nama perusahaan tersebut. Ada juga skala. Kita tulis di sini skala sesuai dengan kebutuhan skala gambar ya. Ada juga nama penggambar. Di sini pemeriksa gambar dan yang mengesahkan gambar. Bisa juga ditulis di sini antar diperiksa atau pengesahan. Cara proyeksi yang digunakan yaitu ini. Nah, di sini kita buat contoh cara proyeksi secara Amerika. Dan yang terakhir ada keterangan lain di sini. Ini adalah contoh dari kepala gambar yang simple. Ada banyak macam kepala gambar, tapi untuk saat ini mungkin teman-teman hanya perlu yang ini aja sudah cukup. Nah, posisinya sendiri kita gambar di bagian bawah kanan pojok dari gambar. Untuk ukurannya sendiri bisa kita lihat 65 untuk nama instansi. 65 ini adalah satuan milimeter ya teman-teman. 80 untuk nama gambar, 20 mm untuk nomor, 15 mm untuk A1 atau di sini ukuran dari kertasnya. Untuk panjangnya ini atau tingginya itu kita pakai 13 mm. Dengan aturan yang di atasnya ini ada 50, 40, 55 dan 35 mm. Untuk setiap panjang ininya, ini ke sini, itu tidak ditentukan atau menyesuaikan kebutuhan dalam penggambar tersebut atau sesuaikan dengan lebar yang dibutuhkan dalam penulisan, skala satuan, digambar, keterangan, dan lain-lain. Ini juga ada contoh lain dari kepala gambar. Di atasnya ditambahin dengan nama-nama setiap part atau material yang digambar. Bisa kita lihat contohnya dengan ukurannya ya kurang lebih hampir sama. Oke teman-teman, sampai di penghujung materi yang kami bawakan pada kesempatan ini. Tentunya untuk melatih kemampuan teman-teman dalam menggambar teknik, ada sedikit latihan untuk dikerjakan di rumah dengan aturan salin gambar berikut. 3 gambar ini di atas kertas gambar A4 dengan skala yang Anda tentukan sendiri. Bebas untuk skalanya, bisa A1, A/1, bisa 2/1, terserah teman-teman. Dan jangan lupa untuk memberi kepala gambar dengan aturan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dengan informasi yang cukup tentang gambar Anda. Di sini satuannya tentunya milimeter, jangan lupa. Oke, cukup saya rasa untuk materi dan tugas pada kesempatan ini. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Jika tidak, maka teruslah berlatih agar kemampuan teman-teman semakin baik. Terima kasih atas perhatiannya. Jadilah smart student atau mahasiswa yang cerdas. Sampai jumpa.